Halo semuanya, selamat datang di video seri Renungan Skriptura. Dan di video kali ini kita akan membaca dan membahas Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10 sampai dengan 15 dengan pendekatan sederhana dari teks asli kitab suci yang berbahasa Ibrani. Kita akan melihat 3 kata kunci utama, lalu menutup dengan refleksi singkat yang berfokus pada teks berbahasa Ibrani. Kata kunci yang pertama adalah kata yada. Kata ini berarti mengenal. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa generasi baru tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal karya yang telah Ia lakukan bagi Israel. Yada dalam bahasa Ibrani bukan sekedar hanya memberikan informasi, tetapi mengenal melalui relasi dan pengalaman. Ketidaktahuan ini menunjukkan terputusnya ingatan iman dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kata kunci yang kedua adalah kata azav. Kata azav artinya meninggalkan atau berpaling. Pada ayatnya yang ke-12, umat digambarkan meninggalkan Tuhan, yakni Tuhan nenek moyang mereka. Kata azav menunjukkan tindakan sadar untuk berpaling dari relasi yang sudah ada. Ini bukan kecelakaan tetapi pilihan untuk menjauh. Selanjutnya adalah kata kunci yang ketiga, yakni kata hara. Kata hara berarti menyala atau berkobar. Dalam ayat 14, murka Tuhan digambarkan sebagai sesuatu yang menyala, yang hara. Pemakaian kata hara menunjukkan respons emosional yang kuat dari Tuhan terhadap ketidaksetiaan umat. Murka ini merupakan sesuatu yang bukan tanpa alasan, tetapi muncul sebagai reaksi atas sikap berpaling dan ketidaktaatan. Refleksi dari teks bacaan Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 15 ini yang dapat kita ambil maknanya adalah sebagai suatu rangkaian di mana kita bisa melihat sebuah proses yang jelas. Dimulai dari tidak mengenal Tuhan lalu berlanjut pada meninggalkan Tuhan dan akhirnya berujung pada penyerahan umat ke tangan musuh. Teks ini menunjukkan bahwa lupa dapat dijadikan sebagai suatu keadaan yang nyata. Ketika pengenalan akan Tuhan tidak diteruskan, arah hidup umat ikut berubah. Tanggapan Tuhan juga sudah dijelaskan dengan nyata. Murkanya menyala-nyala dan Ia menyerahkan umat kepada penindas. Namun penyerahan ini bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan umat untuk selamanya, melainkan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri sebagaimana dinyatakan di dalam teks. Dalam bacaan kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat 10 sampai 15 ini mengajak kita membaca sejarah umat Israel sebagai cermin. Kesetiaan tidak diwariskan secara otomatis. Pengenalan akan Tuhan perlu dijaga dan dihidupi terus-menerus agar umat tidak kehilangan arah dalam perjalanan mereka. Kiranya melalui pembacaan teks ini kita semakin peka terhadap pentingnya mengenal Tuhan, mengingat karyanya dalam setiap generasi. Terima kasih sudah belajar bersama dengan menyimak seri Renungan Skriptura. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.